Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat pada malam hari ini. Kami berdua di sini, saya Cahyani Widayati dan rekan saya Winda Setiadewi akan mengadakan diskusi tentang budaya positif di sekolah. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa itu budaya positif akan kita bicarakan dimulai dari Bu Winda. Silakan Bu Winda Setiadewi untuk dimulai. Baik, terima kasih Bu Cahyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah berkenan hadir di webinar malam ini. Mohon izin perkenankan saya untuk share screen sedikit materi tentang budaya positif yang mudah-mudahan bermanfaat dan nantinya bisa kita wujudkan dan implementasikan di sekolah kita tercinta UPTD SMP Negeri 4 Bangkalan. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik. Budaya positif, Bapak Ibu, ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari materi yang pertama. Disiplin positif. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Egosen, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Pastinya tiap orang memiliki prinsip nih Ibu, Bapak. Jadi kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang pastinya setiap orang punya, percayai dan yakini. Nah, salah satu contoh nilai kebajikan universal itu yang selama ini sudah kita kenal, itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Jadi Bapak Ibu, motivasi sendiri di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu. Menurut Dian Egosen, pakar pendidikan, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu mungkin sering menjumpai murid-murid kita ini melakukan kedisiplinan atau menaati suatu peraturan itu karena takut dihukum. Nah, itu teori motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia motivasinya itu hanya untuk menghindari hukuman, biar nggak dihukum seperti itu. Nah, teori motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada pula seseorang atau murid-murid kita itu yang berperilaku disiplin karena ada iming-iming imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Jadi yang pertama tadi mereka melakukannya karena takut dihukum.
Kalau yang kedua ini karena ingin mendapat penghargaan seperti itu. Nah, teori motivasi yang ketiga ini yang yuk kita berusaha untuk mewujudkan teori motivasi yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita akan berusaha mewujudkan murid-murid kita ini untuk memiliki motivasi internal di dalam diri mereka. Jadi mereka tidak melakukan disiplin positif bukan hanya untuk menghindari hukuman, bukan hanya untuk ingin mendapat penghargaan, tapi mereka harus berusaha menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Begitu. Nah, ini yang berusaha kita wujudkan, motivasi yang akan membuat murid ini memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Kalau takut dihukum atau mendapat penghargaan itu kan motivasi eksternal dari luar. Kalau internal motivasinya ya karena saya ingin menjadi lebih baik seperti itu. Nah, motivasi yang ketiga ini akan berusaha sama-sama kita implementasikan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ada pakar pendidikan lagi bernama Alfikhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu mungkin secara tidak sadar ya kita ini saya sendiri pun terkadang masih seperti itu memberi hukuman pada anak atau memberikan reward pada anak yang berperilaku bagus, mendapat nilai bagus. Ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya baik, begitu yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi hukuman dan penghargaan itu ternyata justru bisa menghancurkan potensi murid, begitu. Nah, jadi murid cenderung saya akan berbuat baik karena saya takut dihukum. Saya berbuat baik karena saya nanti akan dapat reward, akan dapat imbalan, akan ada penghargaan. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu justru akan membunuh karakter si anak, akan menghancurkan potensi si anak. Seperti itu teori motivasi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya ada restitusi. Nah, restitusi sendiri ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, proses restitusi ini memang mereka bukan untuk menebus kesalahan mereka, tidak. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan atau menghadapi suatu masalah, kita berusaha menanyakan dulu pada mereka nilai-nilai apa yang kalian yakini. Menurut kalian yang kalian lakukan itu sudah benar atau salah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika murid melakukan kesalahan langsung kita hukum, begitu. Tidak, jadi kita tanyakan dulu. Kenapa kamu melakukan itu, alasannya apa, seperti itu. Dan kita juga harus menstabilkan identitas mereka dengan cara enggak apa-apa nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu proses restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghukum si anak. Ketika anak terlambat, lari keliling lapangan, tidak seperti itu. Jadi kita proses terlebih dahulu, kenapa terlambatnya, kenapa. Kemudian kita tanyakan dulu menurut kalian kalau terlambat itu baik atau tidak. Jadi ada tahapannya. Nah, tahapan ini nanti namanya segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Cahyani. Begitu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu budaya positif juga yang berusaha kita implementasikan di sekolah, terutama di kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dengan murid di kelas, baik secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan itu disusun berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi memang setiap anak nanti ditanya
kalian memimpikan atau menginginkan kelas kalian itu seperti apa sih? Apakah kalian ingin kelas kalian itu tetap bersih, tidak ada yang mengganggu teman, atau tidak ada yang bermain HP saat pelajaran, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk membuat mereka membuat suatu kesepakatan dari diri mereka sendiri. Jadi bukan kita yang membuat kesepakatan. Jadi mereka sendiri yang membuat kesepakatan, kemudian disusun dari hasil pemikiran bersama murid satu kelas, disusun menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, itu nanti yang kita harapkan ke depan adalah ketika mereka nantinya melanggar, yuk, jadi kita bisa merestitusi lagi dengan cara kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kan. Nah, kalian kan sudah bersepakat bahwa misalnya HP hanya dipergunakan saat pembelajaran. Nah, kenapa sekarang bermain HP seperti itu? Jadi mengembalikan identitas dengan cara seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita menghukum anak. Jadi kita mengembalikan dulu keyakinan kelas apa yang sudah kalian buat kemarin, seperti itu. Kita ingatkan kembali. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini video mereka dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, jadi setiap anak diberi kertas post-it, Bapak Ibu yang kecil-kecil itu mereka menuliskan kelas impian mereka seperti apa. Nah, kemudian ditempel, nah seperti itu. Oh, tidak boleh main HP, oh tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman. Nah, main HP di dalam kelas. Tidak boleh berbicara di dalam kelas. Tidak boleh membuli, boleh terlambat. Nah, tadi itu mereka masih kebanyakan menggunakan kata-kata negatif, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, jadi kata-kata negatif itu kita ganti menjadi kata-kata positif. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh terlambat. Oh, berarti kalimat positifnya datang tepat waktu, seperti itu. Oh, tidak boleh main HP di kelas. Nah, kalimat positifnya menggunakan HP hanya untuk pembelajaran. Oh, tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh membuli, berarti harus menghormati orang lain. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah, oh berarti harus menjaga fasilitas sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas tidak harus sama seperti ini, tiap kelas bisa berbeda-beda Bapak Ibu, karena memang pemikiran murid pastinya berbeda-beda, seperti itu. Jadi disimpulkan dari kesepakatan kelas itu bisa setelah tersusun keyakinan kelas dengan kalimat positif itu bisa nantinya dituliskan di karton yang bagus, kemudian anak-anak menghiasnya seperti apa, sedemikian rupa bisa ditempel di dinding kelas. Jadi mereka akan selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah mereka buat, sehingga lambat laun kelas yang semula tidak kondusif bisa diharapkan bisa lebih kondusif dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu akan dilanjutkan oleh Ibu Cahyani. Monggo, silakan Ibu Cahyani. Monggo, Ibu Cahyani. Bu Cahyani, saya mau mencoba. Ya, saya mencoba share screen sendiri. Oh, oke, berarti saya hentikan berbagi ya. Ya. Oke. Monggo Ibu. Bisa? Sebentar. Kok nggak muncul ini? Saya bantu dari sini ya Ibu ya? Ya, sebentar.
Tetep. Tidak muncul ini, Bu. Ya, saya Iya. bantu dari sini, Pak. Ya. Silakan. Monggo, Bu, silakan. Ya, kita lanjutkan. Kita pakai slide-nya dari Bu Winda saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ada 5 itu, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu menurut Glasser. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti misalnya ada kaitannya dengan keselamatan, keamanan, bagaimana cara kita atau siswa kita agar aman, seperti itu. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu pasti setiap anak itu menginginkan bahwa dia itu dicintai dan disayangi oleh teman-temannya, disayangi oleh guru-gurunya, seperti itu. Kemudian kebebasan, setiap anak itu menginginkan kebebasan yang berbeda-beda, asalkan masih dalam tanda kutip yang positif ya Ibu. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengarahkan dan siswa anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Kebebasan itu artinya saya kok inginnya modelnya seperti ini Bu, beda dengan yang lain. Tidak apa-apa, asalkan masih positif. Kesenangan, setiap anak, setiap orang pasti memiliki kesenangan sendiri-sendiri. Ada yang senang mungkin dengan belajar dengan bermain, belajar yang harus sunyi, tidak ada kebisingan, seperti itu. Yang kelima itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini itu kita siswa atau kita itu menginginkan bahwa kita itu diakui. Jadi kita itu ada, saya loh ada di sini. Saya itu ingin diakui oleh semua, juga ada berguna juga, bermanfaat bagi yang lain, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru seharusnya atau sebaiknya membimbing dan mengarahkan siswa dengan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak. Jangan mengontrol anak hanya dari pribadi kita. Kita menginginkan seperti apa, anak harus mengikuti. Tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Oke. Dunia berkualitas. Dalam hal ini, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran kita. Nah, kita menginginkan kondisi yang seperti apa? Kita ingin gambaran representasi yang seperti apa? Nah, itu semua ada dalam pikiran kita saja. Dan saya yakin tidak akan sama satu dengan yang lain. Seperti itu. Ini Dr. William Glasser, pakar pendidikan juga menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik. Itu. Dan memenuhi setidaknya satu atau lebih dari kebutuhan dasar Anda. Jadi artinya
bahwa dunia yang berkualitas itu akan terwujud jika kebutuhan dasar yang kita impikan, yang kita inginkan itu sudah tercapai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan, next. Materi yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini juga berdasarkan teori dari Dr. William Glasser. Ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru. Bisa juga oleh orang tua terhadap anaknya, atasan terhadap bawahannya. Itu bisa dilakukan dengan restitusi 5 posisi kontrol ini. Di antaranya yaitu 1, dia sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu biasanya ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membentak-bentak. Hukumannya itu bisa berupa fisik atau psikis. Dengan disuruh lari lapangan 100 kali, kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi kamu harus mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali. Misalnya seperti itu. Itu merupakan teori kontrol menghukum sebagai penghukum. Nah, ada akibat atau dampak dari teori kontrol ini. Yang pertama, lambat laun murid akan menjadi pendendam. Mereka tidak akan suka dengan kita jika kita berada pada posisi sebagai penghukum. Bahkan murid-murid itu bisa jadi tidak akan menyukai mata pelajaran yang kita ampuh. Nah, untuk yang kedua, posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya, biasanya guru itu menyatakannya dengan suara yang cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Sehingga murid itu merasa, aduh, aku yang bersalah ya. Nah, jadi murid itu akan berpikir, ini kesalahan saya. Benar-benar ini saya yang salah. Nah, seperti itu. Ternyata saya merugikan orang lain. Nah, murid akan merasa seperti itu. Ciri yang kedua, guru itu menyatakan hal-hal yang merasa fix kesalahan itu berada pada murid, bukan berada pada guru. Harusnya melihatnya dari dua sisi. Dari posisi guru dan juga dari posisi sebagai siswa. Jadi seolah-olah guru itu merasa menderita karena kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, dampaknya apa? Murid itu akan menganggap dirinya yang paling bersalah, sehingga dia akan memiliki emosi yang negatif. Selain itu, siswa itu akan menjadi rendah diri. Tanpa disadari, murid itu akan rendah diri dan perlahan akan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ciri-cirinya, biasanya guru itu akan menyampaikannya dengan ramah. Terus, kadang cenderung bersenda gurau atau bisa juga menjaga agar suasana menjadi tetap santai dan lebih akrab semacam itu. Sehingga akan membuat murid merasa senang, aman, dan lebih akrab dengan gurunya. Nah, sebenarnya pada posisi ini tampak akan berhasil sebenarnya begitu ya Bapak Ibu. Tanpa disadari, ini aku berhasil ini mengontrol anak. Seperti itu.
Padahal sebenarnya ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Siswa itu akan tergantung terus terhadap kita. Dia atau siswa itu hanya akan berbuat baik kepada guru yang telah membantu dia. Jadi untuk guru lain yang dianggap tidak membantu dia tidak akan bersikap seperti itu, tidak akan bersikap baik. Itu dampak negatifnya. Yang keempat, sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ciri-cirinya. Bapak Ibu guru itu menyatakannya dengan suara yang datar, tidak emosional juga, tidak bersenda gurau juga, dan juga tidak bernada suara yang tinggi. Seolah-olah tercipta identitas yang positif atau berhasil. Guru itu mengarahkan siswa berdasarkan peraturan yang berlaku atau konsekuensinya terhadap siswa. Hal ini juga ada dampak negatifnya Bapak Ibu, tanpa disadari ada dampak negatifnya. Apa itu? Murid itu akan menghitung, waduh salah lagi. Atau kalau dia berbuat baik, waduh aku nanti pasti akan dapat hadiah. Nah seperti itu. Sehingga sepenuhnya tidak mengacu pada nilai kebajikan yang diinginkan. Begitu ya. Terus anak itu menjadi tidak akan mandiri. Karena dia, oh itu peraturannya kan di situ saja. Jadi tidak ada rasa mandiri. Hanya ingin diingatkan saja. Seperti itu. Terus yang kelima, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, menurut kita, sebenarnya yang terbaik ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ciri-cirinya, suara guru itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, namun tidak juga bersuara tinggi. Jadi tidak marah-marah. Memang tercipta identitas yang positif, artinya berhasil. Terus guru itu akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Mungkin akan saya tampilkan ya video. Boleh Bu, di mana Bu? Sebentar, ini yang, oh bukan. Sip. Oh maaf. Ada. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Lanjut restitusi. Ya. Lanjut restitusi aja ya dulu ya, gitu ya. Atau nanti akan saya tampilkan contoh-contoh kalimat bagaimana kalau seorang guru menjadi di posisi 5 posisi kontrol. Restitusi. Yang keenam ini adalah budaya positif tentang pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin ini juga hal yang baru. Saya juga baru mendapatkannya pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi saya dan Bu Winda ingin mengimplementasikannya di sekolah kita. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Restitusi itu membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah motivasi
aktivasi yang ketiga tadi, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Winda, yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, mungkin ini contohnya segitiga restitusi. Saya coba share. Sebenarnya saya sendiri juga pernah melakukan ini Bapak Ibu. Atau pakai ini saja ya, punya saya saja. Nah, nggak bisa ya. Hanya suara saja, belum saya unduh ini. Ya. Sebenarnya saya juga sudah pernah menyampaikan di grup sekolah kita. Seperti apa itu? Oh, tidak bisa. Pakai contoh percakapan saja, Ya, percakapannya saja didengarkan ya. Nah, ini percakapan yang setelah ini, slide selanjutnya ya. Gimana Bu Yani? Ya, terdengar suaranya? Enggak. Oh, enggak ada ya? Oh, saya pikir ada. Enggak Soalnya di saya terdengar. Enggak dengar ya? Ya, enggak dengar. Di slide ini ya Bu ya, kan ada Iya. contoh ya. New tab. Ternyata enggak bisa juga ini Bu. Atau saya yang enggak paham ya? Ya, pakai ini aja Bu, pakai yang Nah, ini ini. aja. Ini Ibu, Bapak Ibu yang posisi kontrol. Kalau ini enggak bisa juga. Ada Bu Yani, enggak muncul Bu Hah? Yani. Enggak muncul. Enggak ada, enggak muncul. Enggak muncul, Bu. Pakai slide saja nggak Bu? Gimana? Pakai Iya. yang di slide Ya. saja. Biar ini. Kok nggak bisa ya? Tapi di saya muncul ini. Saya matikan aja kalau gitu.
Di suara saya ada suara. Aduh. Nah, sudah kita lanjut aja. Ini ciri-ciri dari untuk restitusi tadi kita menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi mungkin bisa ditampilkan ya. Segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu ya? Terus berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang lebih sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Karena kalau kita mengkritik, maka mereka akan kembali lagi menjadi tidak akan mengalami perubahan seperti itu. Contohnya biasanya kalimat yang digunakan itu begini, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya Bapak Ibu. Terus yang lain, kita bisa atau kita yakin bisa memperbaiki kesalahan atau masalah tersebut. Nah, atau bisa juga sebenarnya saya tidak mempermasalahkan tentang kesalahan yang sudah kamu lakukan, tapi saya lebih fokus pada memperbaiki kesalahan atau masalah itu. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah di sisi kiri, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia berperilaku sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Jadi setiap anak didik kita, dia melakukan atau berperilaku melakukan seperti itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Nah, guru itu yang sudah belajar tentang teori kontrol itu pasti akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contoh kalimat yang biasa digunakan untuk validasi tindakan yang salah ini adalah misalnya, kamu pasti kamu bisa bertindak yang lebih baik dari ini, misalnya begitu. Sebenarnya Ibu anggap kamu bisa loh mengerjakan yang lebih bagus lagi dari ini, begitu Bapak Ibu. Atau kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Apa tujuan kamu? Nah, itu juga, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian bisa juga ditanyakan, mungkin dengan cara ini kita bisa belajar yang lebih baik, mempelajari cara yang lebih baik lagi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi guru menanyakan keyakinan kepada siswanya. Apa yang menurut siswa tersebut diyakini akan menjadi lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu. Contohnya seperti tadi, siswa diingatkan, sebenarnya menurut kamu ini sudah benar atau belum? Begitu. Terus kira-kira seperti apa ya yang seharusnya kalian lakukan agar menjadi lebih baik? Begitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Gambaran
kelas yang seperti apa yang kita inginkan, itu diingatkan kembali kepada anak didik kita. Nah, atau sebenarnya kalau kamu melakukan ini, nanti kamu tuh mau jadi apa? Nah, seperti itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu ya. Itu adalah Ya, budaya positif yang keenam. Ini contohnya, misalnya contoh permasalahannya. Mario dan Adi itu merupakan siswa kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat, makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, yaitu Bapak Joko, di ruang kelas. Next. Ini percakapan antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Nah, Pak Joko itu menanyakan, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Jadi ditanyakan terlebih dahulu kronologi kejadiannya Bapak Ibu. Sehingga Mario dan Adi itu bercerita. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Budina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Nah, menurut kita kan itu sudah salah. Seandainya, mungkin seandainya saya pun awal sebelum paham, pasti itu, oh kamu kurang ajar, pasti akan marah-marah seperti itu ya. Nah, tapi ini tidak. Kemudian Pak Joko itu mengatakan lagi, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Budina ketika sedang lewat. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Ada informasi yang kamu tambahkan? Nah, jadi Pak Joko ini mencari informasi dulu. Kami bermaksud melakukannya, tapi apa? Kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, itu menurut Mario dan Adi. Nah, setelah ini Pak Joko mulai menanyakan. Di sini apa itu namanya? Menstabilkan identitas. Di sini Bapak ada kalimat di sini. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian agar berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Nah, ini sudah masuk pada apa tadi yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan. Ya, pasti seru ya main lempar-lemparan. Nah, itu juga berdasarkan dari kebutuhan siswa. Apa kebutuhannya main lempar-lemparan? Apa ya kira-kira ya kalau siswa bermain lempar-lemparan itu untuk memenuhi kebutuhan siswa yang apa? Oh, sudah di mute ya. Itu adalah kesenangan, kebutuhan untuk terpenuhinya kesenangan. Pak Joko berkata lagi, ya Bapak bisa lihat kalau kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, iya Pak. Menjawabnya, iya Pak, begitu ya. Kemudian Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang belum kalian tunjukkan? Sehingga Mario dan Adi diarahkan untuk bisa menyebutkan kembali apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini sudah masuk pada menanyakan validasi, restitusi bagian yang ketiga. Kemudian Adi menjawab,
menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Jadi Adi dan Mario itu menyampaikan atau bisa menyatakan kesepakatan apa yang sudah dibuat, kesepakatan bersama yang menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Begitu ya. Next. Sudah ya, Bu? Iya, terakhir. Iya. Nah, ini. Pak Joko berkata, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas. Nah, seperti tadi sudah menanyakan keyakinan ya. Kemudian, ini ya, dari sini akhirnya Pak Joko itu menanyakan lagi kepada siswa tersebut. Jadi Pak Joko tidak menghukum, tetapi siswalah yang bisa mengatasi atau memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, ini dengan kata-kata, tapi kalian mendapatkan, menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, itu Pak Joko sudah mulai menanyakan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan atau diperbuat oleh Mario dan Adi. Lanjut, ada? Oh, langsung kesimpulan. Jadi Bapak Ibu tadi ada 3 langkah dalam restitusi. Yang pertama, menstabilisasikan dulu identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan keyakinan kelas yang sudah disepakati begitu. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan langkah segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebagai seorang guru, kita harus dapat memposisikan diri sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Kalau sesuai dengan 5 teori kontrol tadi, seorang guru itu harus bisa menjadi seorang manajer atas sebuah kasus begitu atau permasalahan yang dialami oleh murid. Tapi murid itu diajak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut sehingga dia bisa menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Monggo, silakan. Ibu Cahyani. Sudah. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat Bapak Ibu mengenai budaya positif, bisa ditulis di kolom chat room, kolom chat room di bawah, bisa diketik atau mungkin punya pendapat atau unek-unek, atau mungkin punya pengalaman tentang budaya positif, tentang materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi, bisa Bapak Ibu share di kolom chat room sekarang. Monggo. Harus diketik kayak Bu ini ya, maksudnya harus ditulis. Boleh mungkin dengan raise hand ya Bu Winda ya? Kalau mau langsung raise hand, mau langsung bicara boleh. Ya boleh, silakan. Boleh. Sangat boleh sekali. Monggo Bu Indri mungkin mau berpendapat. Cuma unek-unek ya Bu ya, saya sharing tentang kelas saya sendiri nih. Ya. Kalau ditulis itu panjang kayaknya. Iya Bu. Gini, tentang keyakinan kelas itu sepertinya sama dengan peraturan kelas ya. Tadi kan harus disepakati dengan siswa sebelumnya agar kelas itu menjadi lebih kondusif. Nah, jadi selama ini yang saya terapkan di kelas saya tidak pernah menulis
tidak pernah menetapkan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi saya hanya secara lisan saja, besok yang piket tidak boleh telat. Terus harus setiap hari harus membawa buku pelajaran sesuai jadwalnya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah bisa nanti setelah saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa, saya tulis saja di papan mading atau papan papan pengumuman lah supaya siswa tuh bisa membaca dan mengingatnya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, misal saya sudah menulis di papan mading dan saya sudah menuliskan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Terus masih ada siswa yang bandel, yang terus-menerus yang melanggar. Nah, mungkin saya greget, jadi saya langsung beri hukuman, didenda aja. Nah, atau tidak memakai atribut, tidak memakai dasi, tidak lengkap, ikat pinggang dan sebagainya. Jadi saya sering melakukan denda kepada si anak. Apakah tidak apa-apa melakukan seperti itu karena memang bandel ya? Karena tadi kesimpulannya siswa itu diajak menyelesaikan sendiri masalahnya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Indri. Mungkin saya yang pertama ya Bu Cahyani ya. Ya, boleh silakan. Oke. Bu Indri, saya dan Bu Cahyani pun di sini kita masih sama-sama belajar ya Ibu dalam mengimplementasikan budaya positif yang sudah kami paparkan tadi. Jadi memang kami juga baru dapat ilmu seperti ini, jadi memang baru berusaha mengimplementasikan juga. Nah, kami juga masih banyak kurangnya. Nah, untuk pertanyaan Bu Indri yang pertama, apakah boleh Bu ditempel di papan mading? Sangat boleh Ibu. Cuman memang yang perlu digarisbawahi untuk kesepakatan atau keyakinan kelas ini sebaiknya Ibu itu dari pendapat murid-murid sendiri. Jadi jangan langsung dari kita. Oh, kita menetapkan peraturan. Yang piket harus datang pagi. Jangan dari kita, begitu Ibu. Jadi dari anak-anak sendiri, dari murid-murid sendiri, anak-anak kalian ingin kelas kalian seperti apa? Kalian memimpikan kelas kalian itu ingin seperti apa kondisinya seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya tayangkan di video tadi, jadi bisa Bu Indri membagikan kertas post-it kecil-kecil, mereka menuliskan di situ pendapat mereka. Kami ingin kelas ini bersih misalnya. Kemudian yang kedua, kami tidak ingin di kelas ini berisik. Jadi mereka menuliskan sendiri keinginan mereka, keyakinan mereka. Nah, setelah itu baru bisa ditempel di papan, dirumuskan kembali dari misalnya dari 30 anak itu dirumuskan, mungkin ada yang pendapatnya sama, itu dijadikan satu. Jadi nanti disusun ada berapa keyakinan kelas, bisa 6, bisa 7, bisa 10 bergantung dari pendapat mereka. Nah, kenapa kok harus dari pendapat murid? Jadi ketika mereka melanggar, mereka mengingat sendiri, oh iya, saya sendiri ya yang pernah menulis bahwa saya ingin kelas seperti ini. Jadi ketika mereka melanggar, mereka akan tumbuh motivasi internal di dalam diri mereka sendiri, Bu. Jadi kalau peraturan itu keluar dari kita, mereka cenderung melakukannya karena takut dihukum sama guru, takut dihukum sama Bu Indri, seperti itu. Jadi kurang tumbuh motivasi internal dari dalam diri mereka. Seperti itu Bu Indri. Oke, mungkin yang kedua. Gimana Bu Indri? Mungkin masih ada? Sudah cukup Bu, paham. Oke. Kalau menurut saya untuk pertanyaan yang kedua itu dengan cara memberi hukuman berupa denda, begitu ya. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Bu Winda bahwa pada solusi dari atau jawaban dari pertanyaan pertama bahwa siswa yang diajak untuk bisa mencari solusinya. Jadi jangan dari kita gitu. Tetapi kalau memang pasti kalau menurut saya kalau denda itu akan berat.
Jadi paling tidak kita ajak siswa kita itu untuk gini, mengajak berbicara, heart to heart katanya itu begitu mungkin. Nah, jadi kira-kira mau diselesaikan dengan cara seperti apa? Nah, gitu. Di kelas saya aja dulu pernah ada Bu, ada siswa yang mengenakan sandal di dalam kelas. Nah, pada saat itu karena pakai kaos kaki hitam, kebetulan seragam pramuka, itu sehingga sandal itu tidak terlihat. Jadi nampak hanya seperti sepatu. Cuma kok saya keliling, kok kayak ada yang beda. Saya ulang lagi, ternyata oh dia ternyata pakai sandal, semacam sandal karet begitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya saya restitusi anak tersebut. Nah, setelah ditanya, kenapa kamu alasannya, kenapa kok kamu melakukan itu ke sekolah, padahal kan sudah ada aturan sekolah begitu. Ya enggak apa-apa Bu, sakit? Enggak, tidak sakit juga. Setelah saya tanya, kenapa? Ya cuman pengen aja Bu. Nah kalau seperti itu kan kadang kita itu kalau tidak bisa mengontrol emosi kita juga pasti kita akan marah. Oh kamu itu, nah, pasti kan sudah marah-marah seperti itu. Jadi akhirnya saya mengajak anak tersebut berbicara. Nah, setelah saya tanyakan gimana sandalnya, mau dikembalikan atau bagaimana, saya tanyakan. Enggak Bu, sandalnya sudah saya ikhlaskan aja biar bisa dipakai di musola Bu, katanya begitu. Padahal saya tahu harga sandal itu sekitar lebih dari 50.000 loh, lumayan menurut saya begitu ya. Jadi anak diarahkan untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya, begitu Bapak Ibu. Monggo silakan. Ada yang lain? Jadi intinya seperti ini ya Bu ya. Jadi kita memang harus benar-benar melakukan pendekatan kepada siswa ya. Tadi bilangnya dari hati ke hati. Sulit Ibu. Iya. Mungkin perlahan. Iya. Restitusi itu juga tidak bisa. Restitusi itu pun juga tidak harus dilakukan satu kali berhasil, begitu enggak Bu? Itu juga bisa, oh satu kali belum berhasil, kita pantau lagi, begitu. Asalkan tidak lepas kendali, maksudnya tidak lepas kontrol. Sehingga, oh ini sudah direstitusi, pasti ini berubah. Belum tentu Bapak Ibu. Karena memang kita itu tidak bisa sekaligus merubah karakter anak. Sulit kalau merubah, menurut saya begitu. Jadi restitusi itu terkadang perlu dilakukan berulang-ulang. Tapi ada juga yang satu kali langsung berhasil. Iya, tergantung dari karakter siswanya juga. Ini kan juga salah satu pembentukan karakter anak begitu. Ya, sudah 1 jam ya, 60 menit. Ada pertanyaan? Gimana? Bapak Ibu. Oke. Gimana Bu Yani? Sudah cukup, insya Allah besok. Ya, boleh dicoba. Oke, sebentar saya cek chat room sepertinya. Nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sudah cukup Bu Yani. Iya. Oke. Ya, sudah 1 Bapak jam. Ibu, Ya. terima kasih banyak. Kami berdua mengucapkan banyak terima kasih atas Sama-sama Ibu. Kesediaannya Sama-sama Bu Linda, sukses ya. Terima kasih. Waktu istirahatnya yang harusnya istirahat, mohon maaf sekali karena memang Sama mendadak dan tadi tiba-tiba diminta hari ini begitu. Jadi kami sudah webinar saja. Bismillah. Oke. Ya. Jadi mohon maaf Ya, apabila ada salah kata dari kami berdua, mohon maaf. Kami masih belajar. Iya. Untuk selanjutnya kita bisa sharing lagi di sekolah. Sama-sama Ibu. Kita tutup ya acara kita. Daftar bibirnya diisi Bu, punya. Oh ya, boleh, silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Ibu. Semoga lekas sehat, Bunda. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah segera masuk ini besok. Bisa lusa. Amin. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih. Ya, Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa monggo bisa live Semoga chat. bisa live chat, Terima live kasih. let's meet. Oke.